seorang playboy yang hanya tahu bersenang-senang dan menghabiskan harta keluarga, berani bermimpi menikahiku. Anwan, kamu gadis desa tak berguna, cocok sekali dengannya. Sedangkan aku akan menikahi kakaknya, pewaris pasti keluarga Chen. Aku bisa menikahinya sebagai penggantimu, tetapi barang kenangan ibuku harus kau berikan padaku sekarang. Kita bicara setelah kamu berhasil menikah ke keluarga Chen. Dengan orang seberguna kamu, kamu mungkin bahkan tidak bisa melewati pintu playboy itu. Memaksaku menikahinya? Apa untungnya bagimu? Tentu saja, untuk membiarkan kalian berdua seperti ikan busuk cocok dengan udang bau, saling menyiksa. Kudengar ini berisi ibu kandungmu, rahasia asal-usul. Kamu ingin mengambil abunya dan kembali ke leluhurmu. Sebaiknya kamu bekerja keras, jangan mengecewakanku. Tuan Muda Shu mendengar kamu menikah hari ini dan ternyata kabur. Bukankah ini langkah biasa Tuan Muda Shu kita? Di dunia ini, seseorang yang bisa mengendalikan Tuan Muda Shu kita belum lahir. Biarkan pertandingan dimulai. Seperti biasa, kalahkan aku. Dan kamu bisa membuat satu permintaan padaku. Semakin tidak masuk akal, semakin baik. Akan kuselesaikan semuanya. Anak, hari ini adalah hari pernikahanmu. Ibu, aku tidak ingin menikah seumur hidup ini. Hanya temui dia. Bagaimana jika kamu menyukainya? Tidak ada bagaimana jika aku tidak akan menyukai siapapun lagi. Siapa ini? Nona, Anda datang ke tempat yang salah. Ini adalah sirkuit balap, bukan tempat pernikahan. Siapa bilang pengantin wanita tidak boleh balapan? Dia kabur dari pernikahan untuk balapan. Menarik. Pengantin pria mana yang begitu sial? Pernikahan adalah sangkar. Menikmati kebebasan tidak salah. Aku mengagumimu. Tambahkan tempat untuknya di balapan. Tuan Shu, menambahkan seseorang tepat sebelum mulai, bukankah itu melanggar aturan? Akulah aturannya. Ya, Kabarnya, jika kamu bisa mengalahkan Chen Ershao di track, kamu bisa membuat permintaan. Kamu ingin menantangku? Nona, Tuan Shu adalah juara dunia. Banyak pembalap dari seluruh dunia datang untuk menantangnya karena janjinya, tetapi belum ada yang menang. Hanya saja kamu, Nona, ingin menarik perhatian Tuan Shu dengan cara ini. Jangan kehilangan nyawamu. Tuan Shu, apakah Anda takut? Baik. Maka aku akan bermain denganmu dengan serius. Selama kamu tidak kalah terlalu buruk, aku bisa membiarkanmu membuat permintaan. Aku pasti akan menang. Ketidaktahuan adalah berkah. Terlalu sombong. Jarang Tuan Shu tertarik pada kecantikan. Mari kita tonton saja keseruannya. Pergi pilih mobil yang bagus untuknya. Mengerti. Tidak perlu. Aku akan menggunakan yang ini.
Datang. Membosankan. Pasti Tuan Shu akan menang lagi. Tuan Muda Su benar-benar kalah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cepat perhatikan dia. Hati-hati, Tuan Muda Shu mungkin marah pada gadis cantik itu. Pergi. Kau pasti menggunakan cara curang, kan? Terima kekalahanmu. Bicaralah. Permintaan apa? Pulang bersamaku dan menikah. Mari kita menikah. Kau dikirim oleh keluargaan untuk aliansi pernikahan. Ya, Aku tak menyangka wanita ini begitu licik. Ubah itu. Kecuali pernikahan, aku bisa setuju pada apapun. Tuan Muda Shu tidak akan di depan banyak orang ingkar janji, kan? Apa malu dia? Menjadi istriku bukan pekerjaan mudah. Sebaiknya kau jangan menyesal. Ayo pergi, suami. Mertuamu pasti menunggu dengan cemas. Sudah selesai. Sudah lama pergi. Menantu kita pasti sudah diganggu oleh anak nakal itu. Kompensasi untuk penderitaan emosional. Aku sudah menyiapkan 100 juta, khawatir apakah cukup? Semua salahmu karena memanjakannya. Bukankah kau sama? Kau memberinya apapun yang dia inginkan. Aku tidak peduli. Kau bertanggung jawab untuk minta maaf pada menantu kita. Keluarga Chen kita tidak boleh menyakitinya. Baiklah. Tidak apa-apa. Jangan marah. Ibu dan ayah, kami sudah kembali. Aku hanya setuju pulang bersamamu, bukan untuk menikahimu. Kau ingkar janji? Pulang dan menikahlah. Itu sebenarnya dua permintaan. Main-main denganku ya? Sama-sama memandang orang tuaku tidak akan membantu. Di keluarga ini, selama aku tidak mengangguk, kau tak akan pernah menikah masuk keluarga Chen. Nak. Ibu sudah mendapat sertifikat nikahmu. Dia sudah menjadi istrimu. Ibu butuh tidur kecantikannya. Kalian berdua kembangkan hubungan dengan baik. Nak, kejadian itu sudah berlalu 3 tahun. Ayah dan ibu melakukannya untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, kalian bekerja sama menipuku. Halo Pangeran Andrew, proyek penambangan di sisi gelap bulan, aku sudah berinvestasi. Tidak masalah, tidak masalah. Maaf, aku tidak menyangka. Membosankan. Xu Shao, pesta ulang tahun. Ratu Balet Baisin, mereka sudah lama mengisyaratkan menanyakanmu untuk sementara. Cepat datang. Aku lelah, kalian bersenang-senang lah. Kudengar kau sudah menikah. Tampaknya istrimu hebat. Dia bahkan bisa mengendalikanmu. Baik, malam musim semi bernilai emas. Aku tidak akan mengganggumu.
hanya pernikahan karena kepentingan. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengendalikan aku? Itu benar. Tuan Muda Shu tidak takut apa-apa. Wanita yang bisa mengendalikannya, menurutku, masih dalam kandungan ibunya. Aku sedang dalam perjalanan. Katakan kepada Baisin bahwa malam ini untuk seluruh tempat, aku akan menanggung tagihannya. Baik, diterima. Chen Xu. Jika kau benar-benar tidak mau, aku setuju untuk bercerai. Apa yang kau inginkan? Bermain sulit-sulitan. Berakting bagus. Tidak peduli trik apa yang telah kau gunakan untuk membuat orang tuaku berpihak padamu, tapi tunggu saja. Kau pasti akan mengambil inisiatif dan mengajukan perceraian kepadaku. Bukankah aku sedang mengajukannya sekarang? Playboy. Dan kau punya waktu untuk berolahraga? Anak nakal ini masih berpesta di malam pernikahan. Dia benar-benar tak terkendali. Mengapa kau tidak maju tadi untuk menghentikannya? Bagaimanapun juga tak bisa menghentikannya. Menantu, jangan marah. Saat dia kembali, aku akan menamparnya keras. Aku akan lihat apakah kau berani. Apa yang kau katakan? Menantu, aku tahu kau terluka dan ingin bercerai. Ambil kartu ini sebagai kompensasi. 1 miliar agak kecil, tapi Kau gadis yang baik. Kami tidak mengajarnya dengan baik sejak kecil. Cancu. Sehingga kehilangan kesempatan. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan membawanya kembali. Xu Xiao, aku dengar kau menghasilkan puluhan juta dengan berdagang permainan. Saat kau ada waktu, urusilah kami saudara-saudara juga. Sesuatu kecil yang kukembangkan untuk mengisi waktu tahun-tahun lalu. Tidak perlu disebutkan. Xu Xiao terlalu rendah hati. Benar. Dengan kecerdasan Xu Xiao, selama dia bekerja serius pada perusahaan, dia pasti akan menjadi pewaris Grup Chen. Apa kehubungan kakak angkatmu dengan itu? Jangan sebutkan ini padaku. Aku tidak tertarik. Xu Xiao, pada malam pernikahanmu hari ini, kau masih datang untuk merayakan bersamaku. Tidakkah mempelai perempuan di rumah akan marah? Menurutmu aku peduli? Joshua hebat. Terima kasih atas kebaikanmu, Xu Xiao. Ya, malam ini aku pasti akan menemanimu dengan baik.
Siapa ini? Menari dengan sangat baik. Baisin, sebagai ratu tari, apa pendapatmu? Aku enggan berkomentar. Sangat bagus. Ya Tuhan, apa yang ku dengar, pertama kalinya Xu Shao memuji seseorang dalam hidupnya. Xu Shao menawarkan 1 juta untuk meminta wanita seksi dan memesona ini melepas topengnya. Anwan. Dia sangat cantik. Dari mana datangnya kecantikan ini? Ya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah penari baru di bar? Diam. Mulut kotor tak bisa bicara halus. Xu Shao, apakah kamu benar-benar menyukainya? Saya tidak tertarik. Silakan saja. Apa yang terjadi, Xu Shao? Bukankah kamu cukup menyukainya tadi? Apakah Xu Shao bermasalah dengan seleranya? Lebih memilih kecantikan biasa-biasa saja daripada aku. Siapa yang kau sebut kecantikan biasa-biasa? Aku tidak menyebut nama. Mengapa kau begitu cepat merasa tersinggung? Xu Shao, kamu yang menilai, tolong. Kamu tentukan siapa yang benar. Kamu yang mulai duluan. Tuan Muda Xu, apa? Malam ini ulang tahunku. Aku tak suka mengulangi perkataanku. Mafta, tetapi Xu Shao sudah menikah. Jangan sombong, belum giliranmu. Nona sangat menyukai Xu Shao kami. Ya, sayang sekali. Dia sudah menikah. Meski sudah menikah, masih bisa cerai. Xu Shao punya banyak pacar, seperti orang terkemuka dan ahli waris, bintang dan model, berbagai jenis. Meskipun dia bercerai, bukan giliranmu. Mari bersenang-senang, hanya main-main, jangan bicara soal pernikahan. Benarkah? Membosankan. Aku pergi dulu, kalian bersenang-senang saja. Nona, jarang bertemu Anda. Aku akan bayar 2 juta untuk mengundangmu menari lagi. Tetapi, adalah duet. Nona, nama belakangku Wang, gedung kantor di seberang itu adalah bisnis keluargaku. Apakah Anda tertarik menjadi nyonya muda keluarga Wang? Asalkan Anda mengangguk, aku akan mengendarai Bentley, membawamu jalan-jalan, lalu bersama mobil dan diriku, aku akan memberikannya semua padamu. Sulit sekali memilih. Aku pilih Anwan.
Sudah puas bersenang-senang? Pulanglah bersamaku. Pulang, siapa kamu? Ayo kita main bersama lain kali. Apa masalahnya dengan kecantikan ini? Sehingga dia bisa membuat Xu Xiao kehilangan kendali? Aku tidak tahu bahwa Nona An bisa bernyanyi dan menari. Bagaimana kalau aku investasikan sedikit uang untuk membantumu debut? Mungkinkah dia menemukan bahwa aku adalah pengantin pengganti dan sedang mengujiku? Kenapa kamu tidak bicara? Tadi, kamu cukup cerewet, bukan? Aku hanya punya sedikit ketertarikan dan belajar beberapa tarian. Apakah kamu cemburu? Kamu punya apa untuk membuatku cemburu? Chenju, kamu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kau inginkan? Jangan membual lagi. Baik ajukan perceraian dan sebutkan harga kompensasinya. Atau kau bersikap baik dan jadilah Nyonya Chen yang baik. Jangan ikut campur urusanku. Jika kau tak tahan, kita bisa pergi sekarang dan ajukan perceraian. Lepaskan. Coba sebut perceraian sekali lagi. Baik. Seharusnya beri pelajaran pada anak ini lebih awal. Oh, dia bukan dari rahimmu. Jadi kau tak peduli, kan? Lihat apa yang kau katakan. Aku juga berkontribusi, kan? Tua dan tak pantas. Inilah jenis istri yang harus dinikahi. Membawa kemakmuran pada suami. Lihat apakah dia berani berbuat macam-macam di luar di masa depan. Ibu, kamu lihat itu? Ini jenis wanita bangsawan apa? Ini cuma wanita galak. Aku ingin bercerai. Pak, kamu lihat sesuatu? Tidak. Mengapa semuanya gelap di depan mataku? Kamu matikan lampunya? Kau bekerja sampai sakit. Aku ingin bercerai. Lagi pula, anak kita sudah menikah sekarang. Saatnya berikan dia perusahaan, dan kita harus pensiun. Aku tidak setuju. Menantu, aku serahkan urusan ini padamu. Baiklah, Bercerai. terlalu banyak berpikir. Tiga tahun lalu, apakah wanita itu sudah ditemukan? Chen Xiao, kamu hanya menyediakan foto liontin bulan sabit atau berdasarkan ingatanmu? Apakah itu replika? Kamu ingin aku mencari pemiliknya? Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya. Kamu masih harus terus mencari. Dikatakan bahwa Chen Xiao itu bejat, tapi siapa sangka kamu begitu tulus hati? Kamu sudah merindukan seorang wanita selama lebih dari 3 tahun, dan kamu bersedia melakukan apapun untuk menemukannya. Mencari masalah lagi ya? Aku salah. Aku akan diam. Astaga, terjebak dalam perangkap Anshui?
Maaf. Aku akan menebusnya untukmu. Chen Yu sedang menangani urusan perusahaan, aku tidak akan pergi. Kamu atur sendiri bagaimana menjelaskan kepada ayah dan ibu. Jika kamu ingin bercerai, maka datanglah cari aku. Jangan pernah memikirkannya. Aku sudah menikah untukmu. Peninggalan ibuku. Kapan kamu akan mengembalikannya kepadaku? Aku yang mengurus pernikahan untukmu. Kenang-kenangan ibuku, kapan kamu akan mengembalikannya? Apa buru-buru? Aku sibuk menghabiskan waktu dengan Kak Yu untuk membangun hubungan kita. Aku tidak punya waktu untuk urusan sepelemu. Kau pikir aku seperti kamu yang menikahi seorang pecundang? Tidak ada harapan sukses seumur hidup. Aku beri kamu 3 hari. Setelah waktunya habis, jika aku belum melihat kenang-kenangan ibuku, aku akan membongkar semua keburukanmu di depan Kak Yu yang kamu sayangi. Kamu? Bapak tua, katakan padaku, apakah Xiaoshu bersedia mengambil alih perusahaan? Itu tergantung apakah istrinya bisa mengendalikannya. Anak kita mungkin pembuat onar, tapi dia masih mampu. Lihat, ini adalah keuntungan dari investasinya selama bertahun-tahun. Lihat. Dan jangan lupa siapa ibunya. Aku khawatir dia tidak cukup baik untuk menantu kita. Sekarang aku lega. Tapi, bagaimana dengan Kak Yu? Anak ini hanya punya ambisi, tapi dia lahir tidak cocok untuk bisnis. Bukankah baru kemarin dulu dia kehilangan kesepakatan miliaran dolar? Tapi bagaimanapun, kita telah memperlakukannya seperti anak sendiri selama bertahun-tahun. Aku akan alokasikan cukup saham untuknya, untuk memastikan dia hidup nyaman. Baik. Aku perlu mengirim menantu ke perusahaan untuk mengawasi Xiaoshu agar tidak ada masalah. Biarkan aku masuk, cepat. Aku adalah istri presiden masa depanmu. Beraninya kau menghentikanku. Anwan, apa yang kau lakukan di sini? Sekarang aku adalah menantu keluarga Chen. Tampaknya lebih berkualifikasi daripadamu untuk datang ke perusahaan kita sendiri, kan? Perusahaan kita sendiri. Siapa yang tidak tahu bahwa Chen Shu hanya seorang pengangguran tak berguna? Grup Chen selalu dikelola oleh Kak Yu. Kurasa kau hanya di sini untuk menggoda Kak Yu? Seorang wanita yang sudah menikah tanpa rasa malu. Tapi kau tidak berhak ikut campur. Anwan, beraninya kau. Tidak. Kau juga tidak akan bisa bertemu Kak Yu. Keamanan di Chen sangat ketat. Bahkan aku saja tidak bisa masuk, apalagi kau. Halo Nyonya Muda. Nyonya Muda, silakan masuk. Tidakkah kau punya mata? Aku adalah calon nyonya keluarga Chen. Mengapa dia diizinkan masuk tapi aku tidak? Menikahi orang tak berguna. Benar-benar mengira kau seorang orang penting sekarang. Kau berhenti di situ. Apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Kak Yu, jangan pedulikan dia. Dia hanya seorang pencari emas yang kejam. Benarkah?
Kakak ipar, Kak sedang dalam perjalanan bisnis belakangan ini, jadi dia tidak bisa menghadiri pernikahanmu dengan Ashu. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menyiapkan sebuah hadiah pernikahan untukmu. Saya akan mengantarmu ke sana. Kak Yu, aku. Apakah kau buta? Tidakkah kau lihat bahwa aku adalah istri presiden masa depanmu? Maaf, Presiden Yu saya nggak bilang kau boleh masuk. Kau... Awalnya seharusnya bukan kau. Yang menikahi si tidak berguna, Chen Xu. Sayang sekali. Apa yang kau inginkan? Jika Chen Xu mengetahui bahwa kau adalah pengantin pengganti, akankah dia membuangmu? Segera. Chen Xu tidak akan datang. Orang seperti dia hanya dimanja dan mereka sama sekali tidak peduli pada orang lain. Nuan-nuan, kita berdua adalah yang tidak diinginkan di keluarga kita. Hanya aku yang mengerti dirimu. Jadi kau seharusnya bersamaku. Anak nakal itu kabur lagi. Harta keluarga kami yang luas, yang bahkan orang lain tak bisa memintanya, bagaimana bisa ketika di tangannya menjadi masalah besar? Dia akan datang, lihat aku, tiba-tiba menyadari bahwa menantu perempuan dan anak sulungku cukup cocok. Apa urusannya dengan aku? Karena dia selingkuh, perceraian sempurna. Kakak bersikap baiklah. Selain latar belakangnya, apa yang lebih baik dariku? Aku bekerja keras di perusahaan Chen selama bertahun-tahun. Lalu apa jika aku tidak terkait secara biologis? Bapak, mengapa Anda memberikan perusahaan kepada playboy itu? Chen Yu, tenanglah. Tidakkah mereka berpikir bahwa Anda bisa mengubah Chen Xu? Mengapa Anda tidak datang dulu dan mengubahku sebagai gantinya? Apakah kamu gila? Jangan melawan. Bagaimana mungkin aku membiarkan wanita lemah sepertimu lari? Aku penasaran ketika Chen Xu melihat Anda terbaring di pelukanku. Apa yang akan ia rasakan? Mengganggu kakak iparmu sendiri? Tidakkah Anda takut ketahuan? Kalau berani berteriaklah. Kamar ini kedap suara. Bahkan jika Anda berteriak sampai serak, tidak ada yang akan mendengarmu. Semakin Anda berteriak, semakin bersemangat aku. Kedap suara ya? Jangan salahkan aku jika kasar. Masih bersemangat? Jangan macam-macam denganku di masa depan. Dengar itu, dengar itu. Semakin Anda berteriak, semakin bersemangat aku. Anda berteriak sampai serak, dan tidak ada yang mendengarmu. Chen Yu, beraninya kau menyentuh orangku. Aku sparring sebentar dengan kakak. Ngomong-ngomong kakak, kamu harus latihan kalau ada waktu. Lihat betapa lemahnya kamu bahkan tidak bisa kalahkan wanita lemah.
Apa yang kamu lakukan? Jauhi Chen Yu dari sekarang. Kamu khawatir tentang aku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin begitu masuk perusahaan, semua gosip tentang istriku dan skandal kakakku. Jika bukan karena kamu, aku tidak ingin berurusan dengannya. Kamu tahu posisimu. Syukurlah dulu, yang kunikahi justru dia, bukan Chen Yu. Apa yang kamu lihat? Melihat suamiku yang tampan. Apakah orang di dalam sudah siap? Tidak. Aneh. Aku tidak tersesat. Xu Shao, ayo keluar main. Aku tidak akan pergi. Aku tak akan pergi lagi selamanya. Kamu semakin lama semakin seperti bukan orang asing lagi. Apa omongan kosong yang kau katakan? Nuan-nuan sudah keluarga. Anak, kamu pasti lelah hari ini. Aku buatkan sup ginseng untukmu. Minumlah untuk menyegarkan tubuhmu. Cepat, minumlah selagi panas. Ibu, aku anakmu. Salahkan aku? Aku lupa. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Ayahmu sudah memberitahu semua pemegang saham perusahaan bahwa setelah bulan depan, kamu akan menggantikan sebagai Presiden Grup Chen. Nuan-nuan, kau bujuk dia dengan baik. Aku juga ada janji tari persegi. Jadi ibu pergi sekarang. Minumlah selagi panas. Terima kasih, Ibu. Karena orang tua itu bersikeras memilih, Chen Yu si tak berguna, jangan salahkan aku. Mengapa belum ada berita skandal tentang Chen Yu belakangan ini? Aku memberimu 500.000 sebulan, dan kau bahkan tak bisa menanganinya. Sayang, saya sudah mengatur pertemuan dengan keluarga Huang untuk mendiskusikan kerjasama malam ini. Saya sudah menyiapkan semua dokumen. Kamu bisa lihat dulu. Taruh saja di sini dulu. Lihat dulu. Aku akan pergi ambilkanmu makan siang. Tuan Chen, apa yang sudah kamu lakukan belakangan ini? Kamu tidak benar-benar dikendalikan oleh seorang wanita, kan? Sudahlah omong kosong. Ada apa? Wanita yang kamu minta aku cari dari 3 tahun lalu telah ditemukan. Sayang, kamu pergi kemana saja? Menunggu Chen Yu ya. Bukan urusanmu. Jangan tunggu. Dia tidak akan datang hari ini. Kakak ipar, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar pepatah bahwa macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Bahkan Chen Yu sendiri sudah menyerah. Jadi mengapa kamu masih bertahan? Bermitra denganku untuk merebut keluarga Chen. Bagaimana? Saya jamin apapun yang Chen Yu tawarkan kepadamu, aku akan tawarkan lebih. Kak, sepertinya kamu kehabisan ide. Kamu bahkan tidak tahu itu adalah foto dari bertahun-tahun lalu dan kamu masih menggunakannya untuk berbohong. Watermarknya masih ada. Selain itu, saya percaya pada Chen Yu.
Kamu mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Bapak Huang, Bukankah dikatakan bahwa hari ini kita akan membahas kerjasama? Apakah itu Bapak Chen Shu? Mengapa seorang wanita cantik muncul? maaf, Chen Shu ada urusan mendadak. Saya dua kelah. Asistennya, Anwan, hari ini terserah saya untuk memperkenalkan kepada semua orang detail kerjasama. Tampaknya keluarga Chen tidak punya kesungguhan dalam bekerja sama. Dia, Chen Shu, tidak datang sendiri dan mengirim seorang wanita untuk bernegosiasi dengan saya. Apakah dia meremehkan saya? Bapak Huang, selama manfaatnya cukup besar, siapapun yang menegosiasikan kerjasama tidak penting. Baiklah, hari ini keluarga Chen kami bersalah. Ya, kau akan menghukum diri sendiri dengan 3 minuman untuk meminta maaf kepada Bapak Huang. Cukup berani memang. Lihat, nggak ada alasan untuk bernegosiasi bisnis sambil berdiri. Bagaimana kalau duduk dan ngobrol sambil minum? Ayo, ayo. Bapak Huang, sekarang apa pendapat Anda? Bisakah kita melihat? Jangan terburu-buru. Mari makan dan minum dengan baik. Lalu bicara, belum terlambat. Nona An, kamu mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Suamiku Chen Shu. Dia akan datang menjemputku. Kamu adalah istri Chen Shu. Chen sebenarnya mengirim istrinya untuk menghibur tamu, sementara dia bersembunyi. Aku bahkan tidak akan melakukan itu. Presiden Huang, mungkin kita harus membiarkannya. Jika Chen Shu tahu bahwa kita menyentuh istrinya, Jessica tidak akan membiarkannya. Bukankah itu malah lebih seru? Jangan sentuh aku, atau suamiku tidak akan mengampunimu. Nona An, jika itu Chen Shu yang dulu, aku masih akan waspada. Tapi sekarang, dia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik wanita. Suami, angkat teleponnya. Suami, kemarilah. Biarkan suamimu merawatmu dengan baik. Presiden Huang, apakah Anda baik-baik saja? Kejar mereka. Chen Shu, jika kau tidak datang menjemputku lagi, maka jangan muncul lagi. Kau pergi ke sana. Ditemukan di sini. Tuan Muda Su mengetahui. Aku dengar bahwa mereka melihat liontinmu pada Nona An. Keluargaan. Anwan.
Mas, aku akan mengganti rugimu. Untungnya saat itu, pernikahan pengganti adalah untuknya. Dia tidak baik. Anan. Ibu, ayah, ada apa dengan saya? Di mana Chen Shu? Jangan sebut namanya di depanku. Istrinya diintimidasi, dan dia masih keluar dengan wanita lain, tidak jelas dan ambigu. Anggap saja aku tidak pernah punya anak seperti itu. Tidak apa-apa. Anakku yang mengintimidasi kamu, sudah aku urus mereka. Untuk Huang Shi kami akan membuatnya bangkrut hari ini. Jangan khawatir, kami akan selalu hanya mengakui kamu sebagai menantu kami. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kak Shu tahu kau menggantikanku untuk menikah masuk. Kita seharusnya kembali ke tempat kita masing-masing. Putra mahkota Chen terungkap bukan anak kandung. Kerajaan Chen akan diwarisi oleh tuan muda kedua Chen. Chen Yu bukan anak kandung Chen. Apakah aku menyerahkan gelar Nyonya Chen kepada Anuan? Siapa yang begitu buta? Jadi kaulah Kak Shu. Aku An Shue. Sudah lama aku mengagumimu. Ini kalungmu? Saya hanya minum teh yang dituang oleh menantu saya. Kak Shu, Anda bilang bahwa yang seharusnya menikah dari keluargaan adalah Anda, dan Nuan-Nuan memaksa Anda untuk menyerahkan pernikahan itu kepadanya. Anda memfitnah. Nuan-Nuan bukan orang seperti itu. Tenanglah. Nuan-Nuan sedang istirahat. Jangan bangunkan dia. Saya tidak peduli dengan keluargaan Anda, tetapi keluarga Chen kami hanya mengakui Nuan-Nuan sebagai menantu. Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari putra saya. Mengapa Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang baik? Alih-alih menjadi perusak rumah tangga. orang tua bodoh, ketika aku memenangkan Chen Shu, aku akan mengusirmu dari keluarga Chen. Paman dan Bibi, saya datang kali ini hanya untuk membantu merawat kakak. Adapun Kak Shu, saya hanya mengaguminya, tidak lebih. Saya sudah makan lebih banyak garam daripada Anda makan nasi. Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Jika Anda tidak punya perasaan, Anda seharusnya memanggilnya kakak ipar. Nak, katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Jika Anda berani menyakiti Nuan-Nuan, saya akan mentransfer semua saham saya kepadanya dan membuat Anda pergi dengan tangan kosong. Ibu, nanti kita bicara lagi. Perusahaan masih ada urusan, dan aku harus segera ke sana. Hah. Kacau sekali. Jaga dirimu. Aku tidak akan kalah darimu. Semua ini akan menjadi milikku. Anuan, apa yang kau miliki untuk bersaing denganku?
Kak Shu. Ibu apa ini? Ibu apa ini? Ini semua yang telah saya kumpulkan, termasuk beberapa bangunan dan 5% dari sertifikat ekuitas perusahaan dan ada beberapa tabungan. Tidak banyak, hanya lebih dari 1 miliar yuan. Ini semuanya untukmu. Ibu, ini adalah hasil jerih payahmu. Saya tidak bisa menerimanya. Nuan, kau terlalu naif. Kakakmu jelas berniat jahat. Saya takut kau akan terluka. Dengarkan saja saya dan terima ini. Jika Chen Shu berani menyakitimu, saya akan pastikan bahwa An Sue tidak mendapatkan apa-apa. Ayo ibu duduklah. Ibu terima kasih telah mempercayai saya. Anak manis. Kak Shu, apa aku cantik? Bau ini terlalu menyengat. Apa? Parfum apa yang kau pakai? Ini sudah kedaluarsa. Ganti dengan cepat. Wanita dari hari itu tidak berbau ini sama sekali. Bantu saya selidiki lagi asal-usul liontin itu. Tidak. Saya harus sebelum dia tahu. Penipuan itu menikah ke keluarga Chen. Menggir. Ibu. Apa yang salah? Mungkin karena kita punya tamu di rumah. Tidak terbiasa kan? Apa yang salah denganmu? Baunya agak kuat. Tidak begitu. Itu aura bajingan yang keluar dari dalam. Kau tidak menciumnya? Apakah kau mengutukku? Aku orang yang sangat rapi. Malam ini kau tidur di sofa. Ini rumahku. Aku bisa tidur dimanapun aku mau. Sebelum mengusir An Sue, kau bisa lupakan masuk ke kamarku. Cemburu ya? Anuan, sudah cukup. Aku seharusnya yang mengatakannya padamu. Besok, aku akan memberimu penjelasan. Kakak, lihat kalung ini. Chen Shao secara khusus membelinya untukku dilelang bernilai 50 juta. Sebagai selir, kau malah merasa lebih tinggi. Jangan lupa, yang seharusnya menikahi Chen Shao awalnya adalah aku. Bukankah kau meremehkannya sebagai playboy dan tidak menyukainya? Kenapa kau menyesal sekarang? Itu dulu. Sekarang Chen Shu adalah calon presiden grup Chen. Bagaimana mungkin gadis desa sepertimu layak untuknya? Apakah aku layak atau tidak? Bukan urusanmu. Kakak, jika Chen Shu tahu bahwa 3 tahun lalu kau sudah tidak suci, apakah dia masih menginginkanmu? Anwan, salahkan dirimu sendiri karena bodoh. Kau bahkan tidak bisa mengenali pria dari one night stand-mu. Kekayaan besar keluarga Chen hanya bisa dinikmati olehku, bukan olehmu. Kau mengingatkanku. Aku penasaran berapa tahun hukumanmu karena mengebiri dan merusak kesucian seseorang? Kau berhenti bersikap kuat.
aku menyarankanmu untuk bercerai lebih awal dan pindah dari keluarga Chen. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membuka rahasia ini kepada Chen Shu. Kakak, jika Chen Shu tahu bahwa kamu sudah tidak murni lagi 3 tahun yang lalu, apakah dia masih mau kamu? Saya menyarankan kamu untuk bercerai segera dan pindah dari keluarga Chen. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya membawa masalah ini ke hadapan Chen Shu. Semua ini karena anak baik yang kamu punya. Betapa berantakannya ini. Bukankah itu juga dari perutmu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita beli beberapa gedung untuk menenangkannya, dan saya akan kirimkan beberapa perhiasan. Kirimkan pakaian dan tas, musim terbarumu ke Hillside Villa. Menantu. Ini semua dikirim oleh Xiao Shu untukmu. Dia mungkin ada urusan hari ini dan tidak bisa kembali. Mungkin dia tidak akan pulang hari ini. Dia ingin kamu tidur lebih awal. Ibu, kalian tidur dulu. Aku tidak mengantuk. Jangan khawatir. Walaupun Ashu tidak mengatakannya, ibu bisa melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Menantu, aku tahu anakku dengan baik. Walaupun dulu dia sembrono, sekarang dia sudah menikah, dia tahu batasannya. Dia tidak akan pernah terlibat dengan wanita lain. Kakak, kamu belum tidur. Tepat waktu. Kak Su bilang dia tidak menyukaimu dan ingin menceraikanmu. Kakak, mengapa kamu begitu kasar? Tidak heran kakak Su tidak menyukaimu. Diam. Anak laki-lakiku suka seseorang seperti Nuan Nuan. Nona An, saya mah tidak tahu bagaimana ayahmu mendidikmu. Dengan pria yang sudah menikah, secara tidak jelas. Singkatnya, keluarga Chen kami tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Tapi kakak Su menyuruhku tinggal di sini. Nona An, kondisi Anda tidak buruk juga. Anda jelas bisa menikahi pria yang baik. Mengapa Anda harus merusak pernikahan kakak Anda? Ayo pergi, Nona An. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan memanggil pengawal. Sayang. Pergi. Baik. Pergi. Ketika Anda bangun, lihat bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan Anda. Lihat, minum terlalu banyak setiap hari. Lihat bagaimana kau menjadi. Mengapa kau tidak memberitahu anak kita? Kamu yang memberitahunya. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Dia? Di mana dia? Nak, pertama minum sope penawar mabuk, lalu kita bicara. Ibu, ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Katakan padaku cepat. Jangan terburu-buru. Apakah kau ingat tadi malam? Bagaimana kau pulang? Anwan? Ibu ayah, di mana Anwan? Dia sudah pergi.
Nuan-Nuan jelas pergi memeriksa perusahaan. Mengapa kau berbohong kepada anak kita? Kita harus memberi anak nakal ini rasa krisis. Jika tidak, dia tidak akan tahu cara menghargai. Ini menunjukkan kamu sudah terbiasa miskin. Minuman murah apa itu? Hei kamu. Ya kamu, beli mesin kopi baru. Aku ingin yang digiling tangan. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk bersikap bos di sini? An-Nuan, aku akan segera menggantikanmu sebagai nyonya CEO yang baru. Salahkan dirimu sendiri. Sudah menikah begitu lama, tapi tak bisa memenangkan hati suamimu. Bahkan tidak demam. Bermimpi di siang bolong? Kamu tidak berpikir bahwa dengan menciptakan beberapa ilusi intim dengan suamiku, aku akan berceraikan? An-Nuan, cemburulah. Sejak kecil, untuk semua yang kamu suka, aku bisa mengambilnya. Dan kali ini, tidak terkecuali. Dulu kau bisa mengambilnya karena aku tidak menginginkannya. An-Nuan, kau hanya keras kepala seperti ibumu yang tidak berguna. Akhirnya kau akan kehilangan segalanya dan tidak akan tenang di alam baka. Kau... Satu kata, satu tamparan. Kutuk lagi. An-Nuan, kau tidak akan bangga lama-lama. Oh! Kak Shu, kenapa kau tidak menangkapku? Kau menabrakku sangat keras. Bagaimana kalau kau memukulmu? Kak Shu, malam itu adalah pertama kalinya bagiku. Kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Apakah janji itu masih berlaku? Apakah janji ini masih berlaku? Ya. Bagus sekali Kak Shu. Bicara saja, jangan macam-macam. Kak Shu, jangan tertipu oleh An-Nuan. Kehidupan pribadinya berantakan di rumah. Siapa tahu berapa banyak pria yang pernah bersamanya. Kau tahu banyak sekali tentang itu? Kenapa? Apakah dia mengundangmu untuk menonton? Sangat menyebalkan Kak Shu. Bagaimana mungkin aku sama seperti dia? Kita lihat saja. Aku ada hal mendesak. Ngomong-ngomong, pinjamkan ini. Chen Xu, aku akan menunggumu untuk menikahiku. Masalah liontin itu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Xu Shao, saya sebenarnya menemukan banyak hal. Skandal besar. Katakan. Liontin ini milik keluarga Cheng di ibu kota. Keluarga yang berusia berabad-abad. Bahkan lebih kaya daripada keluargamu. Bisakah kau langsung ke intinya? Saya dengar bahwa putri sulung keluarga Cheng bertahun-tahun lalu bersikeras menikahi pria miskin, kabur, dan telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Apakah dia ibu Ansue? Dengarkan dulu. Setelah putri sulung keluarga Cheng menikah, dia melahirkan seorang putri dan meninggal. Pria An segera menikah lagi dengan istri kedua, dan seluruh keluarga menyiksa gadis kecil itu, bahkan mengambil semua barang ibunya. Jadi, liontin itu milik An-Nuan. Benar. Hidup istrimu penuh dengan kesulitan, disiksa oleh keluarga itu, bahkan seseorang seperti saya tidak tahan menyaksikannya. Untungnya dia bertemu denganmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Lupakan saja Chen Xu. Aku menolak bercerai darimu dan membiarkan Anshui menggantikan tempatku, kecuali aku mati. Tidak ada perceraian, tidak pernah dalam hidup ini.
Apakah Anshui membuatmu kesal? Aku akan pergi memberinya pelajaran untukmu. Kau sudah berubah? Kita adalah suami istri, bagaimanapun. Membantu istriku melampiaskan amarah, itu memang seharusnya. Tidak. Dulu kau hanyalah dalam pernikahan yang berdasarkan kenyamanan. Belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Siapa sebenarnya kau? Kembalikan suamiku padaku. Baiklah, berhentilah bermain-main. Aku baru saja menemukan beberapa hal. Apa orang dari 3 tahun yang lalu adalah kamu? Apa? Orang yang 3 tahun lalu adalah kamu. Kamu pikir 3 tahun lalu, orang itu adalah Anshui. Itulah mengapa kamu membiarkannya tinggal di rumah kita, dan bahkan berencana untuk bercerai dan menikahinya. Aku tidak. Aku tahu dia bukan. Hanya saja sulit untuk menemukan beberapa petunjuk. Berpikir untuk menjaganya di sisi saya, agar lebih mudah menemukanmu. Sayang, aku tahu aku salah. Bagaimana jika orang lain 3 tahun lalu, apakah kamu masih akan menceraikan aku? Bagaimana mungkin? Ngomong-ngomong, sayang, aku sudah memberitahu keluarga Cheng di ibu kota tentang keberadaanmu. Tuan Cheng sangat ingin bertemu denganmu. Sudah dengar? Istri CEO kita, Anwan, sebenarnya adalah cucu perempuan dari keluarga Cheng di ibu kota. Ya ampun. Keluarga Cheng yang berwarisan sahabat itu. Aku pikir itu adalah pernikahan naik, ternyata justru pernikahan turun. Kakek Cheng akhirnya menemukan cucu perempuannya, tapi calon menantu laki-lakinya dulu adalah playboy. Dia menolak mengakui pernikahan ini di tempat. Sekarang CEO berusaha mati-matian mengejar istrinya. Aku sangat iri pada Anwan. Menurutku, CEO pantas menerimanya. Nyonya dulu sangat baik padanya. Oat stay keratok fome Carvin ya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengejar. Tidak bekerja selama jam kerja, mengobrol di sini. Bukankah ini Nonaan? CEO kita sudah menempatkanmu di daftar hitam. Mulai sekarang, sebaiknya kamu jarang datang ke perusahaan Chen. Dan jangan sabotas hubungan mereka. Tolong sampaikan pada orang tuaku, malam ini aku makan malam dengan kakek, jadi aku tidak akan pulang. Sayang, bawa aku bersamamu.